Oke, jika teman-teman punya buku ini silahkan bisa menyesuaikan karena materi saya berasal dari buku ini. Ini buku utamanya mengenai reformasi birokrasi, kepemimpinan dan pelayanan publik. Namun referensinya juga saya mencari di buku-buku lain. Oke. Sebelum masuk materi saya ingin menanyakan apa aja sih jenis-jenis pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah itu? Ada yang bisa bantu saya? Dewati, ada yang bisa dibantu? Saya Pak, AA, saya sebutkan salah satunya apalah kalau pendapatan hasil daerah itu oke. dari dana hibah, dari dana pengelolaan pemerintah daerah tersebut dan pengelolaan pemerintah daerah tersebut Pak. Biasanya ada usaha milik daerah tuh. Oke. Itu Pak kalau menurut saya. Oke, jadi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini untuk jenis-jenis pendapatan daerah itu dapat dihasilkan melalui hasil pajak daerah yang pertama. Terus retribusi yang ditarik daerah. Terus hasil perusahaan milik daerah yang dikelola oleh daerah seperti bank milik daerah, terus perusahaan-perusahaan yang memang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak atau mendorong pendapatan perekonomian dari daerah tersebut ya. Nah, terus ada juga pendapatan-pendapatan lainnya, pendapatan-pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah ya. Terus ada juga dana perimbangan. Dana perimbangan itu adalah dana bagi hasil yang dimana masing-masing daerah di seluruh Indonesia ini kan ada tuh desentralisasi pelimpahan wewenang di mana daerah-daerah di seluruh Republik Indonesia ini menjalankan atau mengelola rumah tangganya sendiri. Nah, dengan mereka pemerintah itu mengelola rumah tangganya sendiri, menarik pajak, habis itu menjual aset daerah, kekayaan daerah maksudnya, menjual kekayaan daerah, terus menarik retribusi dan pajak, itu hasil pengelolaan dari pemerintah daerah itu akan dibagi hasilkan dengan pusat, yang nominalnya akan lebih besar dari pembagian dari pusat ya. Untuk pusat sendiri bisa mencapai 60% sampai 80%. Jadi pusat itu menarik hasil dari kerja keras atau hasil dari pengelolaan yang dikerjakan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Itu besarannya mencapai 80% ya untuk pusat bisa 60% dan sisanya adalah untuk daerah sebagai sebagai kas daerah. Nah, di sini kita lihat di sini pajak dan retribusi daerah. Oke, untuk pajak daerah provinsi itu terdiri dari ketika teman-teman sendiri membayar pajak motor. Nah, habis itu bea balik nama kendaraan motor. Itu hasilnya akan dipungut oleh provinsi ya. Terus pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Nah, adapun pajak-pajak yang wewenang dari kota untuk menariknya itu adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, dan lainnya. Nah, terus kita lanjut lagi mengenai retribusi. Jadi retribusi yang menjadi sebuah pungutan bagi daerah sebagai pembayaran atau jasa. Di sini jenis-jenis retribusi sendiri ada jenis retribusi untuk jasa umum, untuk jasa usaha, untuk perizinan tertentu. Contoh untuk jasa umum yang retribusinya itu ditarik sendiri oleh pemerintah provinsi sebagai retribusi gitu.
yang ditarik itu adalah retribusi untuk pelayanan kesehatan. Itu yang ditarik provinsi ya, untuk hal penarikan retribusi. Nah, terus setelah retribusi pelayanan kesehatan, itu ada lagi retribusi pengujian kendaraan, SIM. SIM ya kalau nggak, ya koreksi kalau saya salah ya, SIM bermotor. Terus ada juga retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan bagi yang di daerahnya memang apa ya, lebih ada transportasi laut ya. Nah, ketika ini yang retribusi yang ditarik oleh provinsi ya. Nah, retribusi yang ditarik untuk kota sendiri itu masuk juga retribusi pelayanan di tingkat kota, pelayanan kesehatan, kebersihan, terus cetak KTP, retribusi pasar, air bersih, tempat-tempat pariwisata, itu masuk wilayah kota. Nah, kita sudah membahas jenis umum, terus yang kedua kita akan membahas retribusi jenis usaha yang retribusi daerah yang dipungut daerah itu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, terus retribusi penginapan, pengolahan limbah cair, tempat pendaratan, rekreasi yang berbentuk milik yang dikelola oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Lanjut untuk pemungutan retribusi daerah tingkat kabupaten atau kota, yang dimana retribusi ini merupakan retribusi dalam pemakaian kekayaan daerah. Contoh, perusahaan milik yang dikelola oleh pemerintah yang bergerak di bidang misalkan perbankan, misalkan bergerak di bidang tambang untuk mendorong pendapatan hasil dari apa yang akan ditarik oleh kota nanti. Jadi retribusi jasa usaha ini intinya adalah lebih ditekankan kepada usaha-usaha milik daerah atau badan usaha milik daerah ya. Nah, ada juga yang terakhir itu ada perizinan tertentu ya. Perizinan tertentu ini merupakan perizinan retribusi izin untuk peruntukan penggunaan tanah. Nah, jadi untuk tanah sawit, penggunaan tanah untuk sawit dan lain sebagainya macamnya itu masuk ke retribusi daerah provinsi. Retribusi daerah kota itu masuk kepada retribusi izin peruntukan penggunaan tanah, retribusi mendirikan bangunan IMB itu akan ditarik retribusi oleh pemerintah kota melalui jajarannya ya. Oke, sampai sini dulu ada yang dipertanyakan? Apa ini sudah dibahas juga oleh Bu Sri kemarin? Gimana Konti? Ada Konti di sini? Belum, Pak. Belum ada ya? Oh, saya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Pak, tadi untuk tanah sawit itu masuk retribusi daerah di mana, Pak? Iya, putus-putus, Mbak. Bentar. Untuk tanah sawit itu termasuk retribusi daerah apa tadi, Pak? Nggak kedengaran tadi. Kenapa? Putus-putus, sorry. Apa, Mbak? Retribusi? Tanah sawit yang dan lain-lain itu termasuk retribusi daerah. Termasuk retribusi daerah. Kota atau provinsi? Kota. Sorry, kota maksudnya, bukan kota. Jadi gimana? Itu aja ya. Oke, yang saya tanyakan selanjutnya adalah apa itu dana perimbangan? Oke, dana perimbangan itu yang saya sebutkan tadi adalah dana bagi hasil. Jadi dana bagi hasil ini
berdasarkan dari hasil pajak. Nah, kan di sini jelas bagi hasil penerimaan PBB itu sebesar 90% untuk daerah dan 10% merupakan bagian untuk pemerintah pusat. Oh, sorry, sepertinya terbalik. Untuk dana bagi hasil ini ya, 90% dari pajak yang ditarik daerah itu larinya ke daerah dan 10% akan ditransfer ke pusat, itu bahasanya. Nah, dari 90% pembagian tersebut itu 16,2% untuk provinsi. Terus 64,8% untuk kabupaten lainnya, 9% untuk untuk biaya pemungutan. Nah, jadi kenapa 64% untuk kabupaten dan kota? Jadi apa yang ditarik pajaknya itu berasal dari kabupaten atau kota. Maka dari itu kabupaten atau kota memiliki ibaratnya kekuasaan atau wewenang yang lebih luas untuk mengelola kota atau kabupatennya. Maka dari itu bagi hasil di sini lebih banyak dibagikan kepada kota 64,8% ya dari 90% bagi hasil mengenai pajak bumi dan bangunan. Oke, selanjutnya. Oke, dana bagi hasil dari sumber daya alam dari sektor kehutanan. Di sini untuk pemerintah pusat sendiri 60% dan untuk daerah itu hanya 40%. Untuk iuran hak pengusahaan tanah itu 60% di provinsi, 64%-nya 16%-nya di provinsi, 64%-nya untuk kabupaten dan kota. Jadi ibaratnya untuk 180% ya di sini ya. Untuk pemerintah pusat sendiri di daerah sendiri mentransfer hasil pajak bagi hasilnya itu 80% untuk pusat dan juga untuk daerah sekitar 60%. 40% untuk pusat dan 60% untuk daerah. Oke, ada yang tidak jelas? Jelas, Pak. Cuman sampai sini mengerti nggak? Saya mau bertanya, Pak. Nanti Pak. Pak, saya mau bertanya. Ya, kenapa di sini untuk dana bagi hasil sumber daya alam itu lebih besar untuk pusat dibandingkan untuk daerah? Kan di awal tadi untuk dana perimbangan atau bagi hasil contohnya kayak PBB itu lebih banyak ke daerah, sementara SDA sendiri lebih banyak ke pusat. Nah, itu kenapa, Pak? Oke. Ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa? Ada yang tahu? Regina, Melda? Ya Pak, mungkin menurut saya Pak, kenapa lebih banyak dana bagi hasil sumber daya alam? Karena seperti yang kita tahu Pak, sumber daya alam yang ada di Kalimantan khususnya itu kan seperti hutan-hutan kan dibabat menjadi sawit. Nah, itu kan dari situ ada pajak-pajak yang pemerintah dapatkan dan itu lebih banyak Pak, lebih banyak ke hasil dari sumber daya alam kita. Contohnya di Kalimantan Tengah ini paling banyak di Kotim itu kan perusahaan sawit. Nah, kenapa lebih banyak dana bagi hasil sumber daya alam? Karena sumber daya alam yang kita miliki ini banyak dan juga karena sumber daya alam yang kita miliki ini banyak, jadi otomatis pajak-pajak yang didapat pun lumayan banyak dari dana bagi hasil. Yang pertama tadi dana bagi hasil apa? Yang pertama tadi dana bagi hasil apa yang kata Pak? PBB. Bagi hasil pajak dari bumi dan bangunan. Nah, jadi lebih banyak dana bagi hasil sumber daya alam. Karena kita tahu sumber daya alam kita miliki ini kan lumayan banyak. Contohnya di Kalimantan Tengah banyak perusahaan sawit, pajak-pajak pun banyak dari sumber daya alam ya, dari sawit. Jadi seperti itu, banyak dari sumber daya alamnya daripada PBB-nya. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Nah Pak, dengan dia paling banyak dari sumber daya alam, seharusnya kan
dia lebih Ya, Pak. banyak ke pusat, bukan banyak ke daerah kayak gitu, karena kan daerah itu yang memiliki itu sumber daya alam itu sendiri, tapi ini kok masuk Oke. ke pusat. Oke, Mbak. Sorry, saya salah jelaskan tadi. Tapi, Sorry ya. Pak, tapi Ya. kalau pengetahuan saya, Pak, kan sumber daya alam kan saya pernah juga belajar sama Pak Wendy itu, Pak. Masih ada catatan nih, Pak. Ya. Kan tanya yang Epa tanya, mungkin Bapak bilang, Pang, yang salah kan tadi salah apa tuh? Salah menjelaskan. Kalau di catatan ini Mang Pak Ya. Wendy bilang itu pembagian kepala sumber daya alam tuh ke pusat 16%, ke pusat 42% ke Ya. provinsi, 42% Ya. ke daerah penghasil atau daerah tersebut, Pak. Oke, itu maksudnya Mbak. Sorry ya, tadi salah jelas. Pokoknya untuk pemerintah pusat ya sekitar 20% dan untuk daerah itu 80%, yang dimana dari 80% atau 90% ke daerah itu dibagi ratakan lagi ke tingkat kabupaten atau kota, dan lebih banyak untuk daerah-daerah penghasil seperti yang berada di kota atau kabupaten. Seperti itu Mbak ya, sorry ya untuk salah Iya Pak, jelasnya ya tadi. makanya itu Pak, saya tuh juga pernah belajar gitu kan, kok ini lebih ke pusat Mm-mm. gitu, nah jadi Ya, bingung gitu. Makasih Pak. oke. Oke. Nah, terus untuk pertambangan juga untuk pemerintah pusat tuh lebih 20%, dan untuk ya rata-rata pokoknya 20% ke pusat dan 80% itu ke daerah, baik itu pajak bumi dan bangunan, pajak bagi hasil sumber daya alam, pertambangan, perikanan, minyak gas dan penerimaan pertambangan dan lain sebagainya macamnya. Oke. Ya. Oke, apakah tiba ada sebuah diskusi? Ayo kita buka diskusi. Apakah 20% ini layak untuk pemerintah? Ibaratkan pemerintah hanya mendelegasikan wewenangnya kepada daerah. Nah, dan daerah mengelola dan bekerja keras untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan dana anggaran untuk perputaran di periode berikutnya. Dan tiba-tiba 20% itu lari ke pusat. Menurut teman-teman semua, apakah itu pantas atau tidak? Apakah ini sebagai dari wujud dekonsentralisasi yang dimana sentralisasi yang diperhalus? Jadi bahasanya desentralisasi, tapi ujung-ujungnya tetap daerah itu mengelola dan melaporkan dan hasil tanggung jawabnya kepada pusat, dan pusat mendapat bagian dari itu. Oke, ada yang ingin membuka diskusi ini? Mbak Eva? Kalau menurut dari saya sendiri Pak, kalau misalkan 20% itu cukup ya gitu, karena dari biaya-biaya dari pusat itu juga kan yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Indonesia. Seperti misalkan dari hasil-hasil itu dibentuknya misalkan suatu kebijakan. Nah, dan suatu kebijakan itu kan mengeluarkan biaya. Nah, sementara yang merasakan kebijakan itu kan tidak hanya satu daerah, tapi seluruh kayak gitu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan 20% dan 80% untuk daerah. Jadi kembali lagi ke daerahnya, bagaimana cara mengelola 80% itu supaya mampu sampai periode selanjutnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke. Kenapa pusat 20%, sedangkan 80%? Ya menurut saya wajar, emang benar wajar. Karena seperti yang kita jelaskan minggu kemarin, itu untuk wilayah kewenangan pusat itu di daerah mencakup wilayah apa kemarin? Ada yang bisa bantu saya? Wewenang pusat di daerah itu mengenai urusan keagamaan ya, urusan perjanjian kerjasama, urusan penjalanan program kegiatan. Nah, jadi apa yang menjadi sebuah program kegiatan dari pusat, maka itulah maka pusat berhak atas hal-hal tersebut. Seperti contoh yang paling dasar kemarin kan
untuk wilayah jalan tata kota di Kota Palangkaraya sendiri, itu tidak hanya punya kota sendiri, tapi ada jalan-jalan yang di mana jalan-jalan tersebut punya bagian andil dari pemerintah provinsi. Terus jalan dari Cikliwut hingga ke Kasongan atau seterusnya itu proyek milik wewenang milik pusat, yang di mana ketika pembangunan infrastruktur jalan, maka pusat berwenang untuk menginvestasikan atau menganggarkan kepada daerah mengenai pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Jadi seperti itu. Ada yang bisa ditambahkan? Kalau saya Pak memang kalau saya ingin menambahkan Pak. Ya. Memang kalau 20% itu kan sangat wajar kalau mereka ngambil lebih dari itu lagi Pak. Kalau menurut saya kan itu kan yang mereka ngambil tuh dari satu daerah itu 20%. Bayangkan 30 provinsi di Indonesia ini kalau mereka ngambil dari lebih dari 20% kan dikumpulkan dari 34 provinsi itu 20 berapa persen itu Pak? Kan itu yang diambil mereka 20% itu kan dari misalkan dari provinsi Kalimantan Tengah 20, dari Kalsel 20, itu kan semua 20-nya dari ke-34 provinsi ini. Itu wajar saja karena kan mereka kalau pusat kan mengelola seluruh provinsi mereka itu Pak. Kalau daerah kan khusus daerahnya sendiri dia Pak. Ada lagi yang nambahkan? Anggi? Ya Pak. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak saya lanjutkan. Menurut saya sih Pak, ya Ya? wajar juga sih Pak. Karena memang kan daerah itu 80% sudah cukup menurut saya, jadi kan 20% untuk pusat. Karena nggak mungkin cuman daerah yang mengambil alih yang mengurus kalau nggak ada campur tangan dari pusat gitu Pak, maksud saya. Ya Pak, cukup. Oke. Kita lanjut ke dana alokasi khusus. Ada yang tahu apa itu dana alokasi khusus? Mas Misno nih, Mas. Gimana? Ya Pak. Secara saya, dana alokasi khusus yaitu dana yang diberikan kepada daerah khusus seperti daerah istimewa Yogyakarta, Bandar Aceh, baru Papua, Pak. Selanjutnya? Itu saja secara pemahaman saya, Pak. Oke. Ada lagi? Misno? Kalau dari saya, dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran, pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, dan kota, tentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ya. Itu, Pak. Apa contohnya? Oke, alokasi dana khusus itu ya benar. Memang dana itu dialokasikan atau ditujukan kepada daerah-daerah khusus. Khusus bukan dalam artian otonomi ya, khusus artian misalkan pemerintah pusat memiliki program seperti lumbung pangan, maka itu Kalteng. Terus ketika pemerintah pusat memiliki program strategi pengembangan pariwisata, 10 destinasi pariwisata yang baru dari Pulau Komodo, habis itu NTB, NTT kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya 10 provinsi itu prioritas untuk strategi pengembangan pariwisata, maka provinsi-provinsi tersebut mendapatkan kucuran-kucuran atau dana alokasi yang
dianggarkan oleh pusat untuk daerah-daerah tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jika ada yang tidak ngerti, tanyakan ya. Soalnya, Mas Yuda, yuk. Gimana? Tanya Pak, bagaimana mekanisme pengalokasian dana Suaranya? apa nih? Dana jelas, Pak. Suara saya sudah jelas? Ya, oke, jelas. Saya tanya Pak, bagaimana mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus itu Pak? Ke tiap-tiap yang disebutkan seperti yang kayak kartu tadi. Oke, bagaimana berarti pusat menganggarkan melalui merencanakan hal tersebut 10 strategi, misalkan 10 strategi pembukaan destinasi pariwisata baru Bali baru ya. Jadi pemerintah pusat bersama jajarannya mengadakan sebuah pertemuan rapat yang dimana untuk merealisasikan berapa sih anggaran yang ada untuk Indonesia ini, negara ini, terus berapa sih yang bisa dialokasikan untuk daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan program tersebut dari pusat. Nah, setelah adanya dengan Menteri Keuangan, misalkan Presiden itu melakukan rembukan, membuat rancangan dan macam, baru diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Nah, pengetahuan saya seperti itu. Jika teman-teman yang lain ada yang ingin lebih lengkapnya, silakan. Ada yang ingin dijelaskan lebih lengkap. Jadi untuk mekanisme penganggaran seperti itu, memang pemerintah membuat ancangan anggarannya, membuat ancangan rencananya mengenai apa saja isinya, pembahasannya, dan berbagai macam. Nah, dan keputusan akhirnya ada di DPRD untuk dibahas, di DPR maksudnya, sorry. Di DPR RI untuk dibahas mengenai anggaran tersebut. Apakah anggaran itu sudah pas atau perlu dikurangi, bagaimana acara kegiatan tersebut, intinya bagaimana, dan sebagainya macam. Oke, Mbak Eva lagi, ada yang ingin ditambahkan? Saya Mengenai ingin pertanyaan dari Mas Yuda tadi. bukan menambahkan sih Pak, tapi saya agak bingung di sini. Nah, jadi artinya dana alokasi khusus itu merupakan program dari pemerintah pusat seperti itu untuk ke daerah yang sudah mereka pilih. Untuk itu kan ada pembangunan Pak yang sampai dijadikan daerah tersebut diberikan dana alokasi khusus. Nah, itu yang memulai awal itu dari daerah itu sendiri meminta atau langsung dari pusat sendiri yang langsung ibaratkan kayak di ini kan Pak di Kalimantan Tengah apa tadi Pak? Langsung padi ya Pak itu ya. Nah, itu gimana Pak? Oke, untuk program-program itu sendiri itu berasal dari pemerintah pusat atau dari presiden sendiri mengenai rencananya. Misalkan presiden ini memiliki keinginan atau mempunyai rencana melaksanakan program pembangunan lumbung padi seperti di Kalimantan Tengah. Terus pembangunan destinasi 10 pariwisata Bali yang baru ya untuk dikembangkan. Nah, itu merupakan program prioritas di pusat. Itu masuk rencana strategis pemerintah Republik Indonesia untuk terkait dalam hal pembangunan. Nah, dan pembangunan itu yang dilimpahkan kepada daerah-daerah yang memang menjadi tujuannya, misalkan Kalimantan Tengah untuk program lumbung padi, untuk lumbung pangan, maka Kalimantan Tengah dilibatkan pemerintah daerahnya, pemerintah kota atau kabupatennya untuk menjalankan atau melaksanakan program tersebut secara untuk merealisasikan program tersebut secara
lancar dan baik sesuai dengan program dari pemerintah pusat. Nah, anggarannya itu saya masih kurang paham ya. Jika ada teman-teman yang bisa jelaskan silahkan. Untuk anggaran sendiri itu pemerintah pusat mengucurkan kepada daerah yang nanti daerah itu tersebut menambahkannya lagi dengan membuka sistem apa ya, semacam sistem sorry saya lupa. Pokoknya seperti itu ya. Jadi pemerintah pusat mengucurkan dana tersebut kepada daerah-daerah yang memang menjadi tujuan dari program pemerintah pusat. Jadi gimana, Mbak? Iya Pak, cukup Pak. Paham. Ada yang ingin ditambahkan lagi atau ada yang tidak mengerti? Mas Misno? Mas Aldi gimana? Ya Pak. Kait dana alokasi khusus ini kan Pak, dana ini kan berasal dari anggaran pendapatan negara yang diberikan untuk daerah tertentu untuk mengenai kegiatan dari pemerintah tersebut. Untuk kegiatan tersebut misalnya pembangunan pariwisata atau tumbuh padi seperti yang Bapak bilang tadi kan. Apakah itu salah satu tujuan pemerintah untuk berinvestasi pada daerah tersebut dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah tersebut, Pak? Ya. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan pemerintah itu sendiri, pemerintah daerah atau kota, tidak hanya bersumber dari pajak, tidak hanya bersumber dari retribusi, tidak hanya bersumber dari pajak. Juga pemerintah daerah bisa melakukan instrumen-instrumen seperti investasi. Investasi yang tujuannya untuk dividen. Dividen itu adalah bagi hasil di perusahaan yang menjadi instrumen investasi daripada pemerintah daerah tersebut. Ya, seperti itu. Ada yang lebih jelas? Gimana, Mas? Ya, Pak. Mbak Lidiawati? Iya, Pak. Atau Mbak Eva lagi nih? Sebenarnya saya penasaran sejak dulu kayak gitu ya. Tadi kan berbicara tentang dana alokasi khusus. Kenapa dana alokasi khusus itu hanya untuk pembangunan kayak gitu? Kenapa tidak untuk maksudnya pendidikan? Maksudnya banyak desa-desa yang sangat terpencil bahkan di kota pun ada kayak gitu. Di Palangkaraya sendiri kami kemarin juga ada ke desa tersebut kayak gitu. Nah, desa tersebut itu sangat, kalau menurut saya sangat-sangat terpencil lah. Bahkan di kota Palangkaraya gitu, saya pun gimana ya, kaget kayak gitu. Oh, di Palangkaraya ternyata ada desa yang sangat terpencil kayak gitu. Kenapa gitu ya? Bahkan desa tersebut sudah bertahun-tahun menjadi desa terpencil. Kenapa tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di desa tersebut kayak gitu, Pak? Apakah karena memang pemerintah daerah, aparat daerah tersebut yang tidak peduli atau bagaimana? Oke, saya lempar ke Mbak Regina. Gimana jawabannya? Bisa diulang lagi pertanyaannya, dia karena nggak kedengar. Iya, oke. Ini kan berbicara tentang alokasi dana khusus kayak gitu. Kenapa pemerintah? Sorry, sebentar Mbak. Sebentar saya potong, sorry ya. Kalian masuk jam berapa ya? Saya lupa kemarin. Setelah mata kuliah ini, ada masuk mata kuliah lagi nggak? Ada Pak. Ada. Jam 9 ya. 9.40 dengan masyarakat. Oke. Ya, ingatkan saya ya, jam 8.15 atau jam 8.10. Nah, ingatkan saya aja. Biar kita akhiri kelas ini. Ya. Oke, sorry Mbak Lydia ya, saya potong tadi. Bisa dilanjutkan. Iya. Oke, ini kan tadi berbicara tentang dana alokasi khusus. Kenapa? Itu pertanyaannya, dana alokasi khusus itu hanya dilakukan pemerintah untuk pembangunan atau investasi di suatu daerah. Kenapa tidak
untuk melakukan perbaikan. Contohnya banyak kayak gitu ya masyarakat kita kayak gitu, banyak desa-desa terpencil dan bahkan di kota sekalipun masih ada kayak gitu. Karena contohnya saja saya ambil contoh karena juga saya pernah ke situ di Bengkel itu sangat, padahal masuklah kayak gitu ya termasuk kota Palangkaraya dibandingkan kota saya kan masih jauh kayak gitu. Nah mungkin kawan-kawan tahu Bengkel kayak gitu ya. Nah Bengkel itu sangat jauh kayak gitu ya, nggak sangat jauh sih, maksudnya dekat aja sih dari sini gitu, masih bisa dijangkau. Tetapi itu pun misalkan banjir, kalau banjir itu jalannya itu harus nggak bisa dilewatin, harus pakai klotok, cast dan segala macam kayak gitu. Nah pertanyaannya kenapa daerah-daerah yang maksudnya terpencil dari dulu tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah atau bagaimana kayak gitu? Kenapa tidak ada niat atau bagaimana dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, bahkan tidak hanya di kota tersebut pun kayak gitu, karena saya juga dari rumah kayak gitu ya sampai ke sini tuh banyak melalui desa-desa yang terpencil, bahkan jalan yang saya lalui pun maksudnya dari dulu tuh rusak kayak gitu, tapi tidak ada pembangunan sampai sekarang. Itu apakah ada kesalahan dari pemerintah daerah yang tidak peduli terhadap desa tersebut atau bagaimana? Itu sih. Panjang ya. Gimana? Tapi kalau jadi kenapa ada daerah yang tidak diperhatikan? Mungkin ini ada dari pemerintah, karena kekurangan pengetahuan, mungkin tidak ada info, dan juga pemerintah tidak ada survei, tidak Nah, jadi menurut saya kenapa tidak ada pembangunan? Mohon maaf ya, mungkin Putus, Mbak. Gimana? Oke, saya ambil dulu ya. Jadi untuk pendapatan asli daerah itu sendiri itu ada dua jenis. Saya lupa jenis yang pertama, tapi yang jenis yang kedua adalah jenis yang fluktuatif, seperti seperti pemungutan pajak yang naik turun. Jadi misalkan bulan ini dapat sekian miliar, tapi belum tentu bulan depan itu mendapatkan hal yang sama. Nah, seperti itu. Jadi itu berasal dari sumber pajak restoran, pajak hotel, terus retribusi mengenai pariwisata, jasa-jasa usaha lainnya. Jadi itu adalah jenis pajak dan retribusi yang pendapatan asli daerah yang memang fluktuatif, tidak menentu setiap bulan. Setiap bulan untuk bulan depannya juga belum tentu mendapatkan hal yang sekian. Maka dari itu diperlukan baik yang benar-benar baik dari pemerintah untuk benar-benar mengelola aset-aset daerahnya. Nah, sedangkan dari hasil PAD itu tadi, pendapatan di daerah tadi itu kan di 20%-nya ke pemerintah pusat. Otomatis ketika pemerintah pusat menerima 20% dari hampir berapa provinsi di seluruh Indonesia ini, itu akan dibagi lagi nantinya, akan ibaratnya akan ditambah lagi sedikit lah oleh perusahaan, oleh pemerintah pusat sesuai dengan kondisi-kondisi keadaan daerahnya. Itu dari 20% yang digabungkan tadi ya, dari 20% dari seluruh Indonesia, dari Indonesia tadi digabungkan oleh pemerintah pusat, baru dikucurkan lagi oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah sesuai tingkat-tingkat pendapatan dari daerahnya tersebut. Ibaratkan katanya untuk pemerintah pusat itu menambal sedikit lagi untuk pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerahnya. Saya izin berpendapat. Jelas aja, Pak. Saya izin berpendapat, Pak. Ya, saya izin berpendapat, Pak. Saya izin berpendapat terkait pertanyaan si saudari Lydia. Yang menjadi pertanyaannya kan, boleh, Pak? Oke, boleh. Ya. Boleh. Jadi
yang menjadi pertanyaannya kan, kenapa dana alokasi khusus ini diperuntukkan untuk pembangunan, sementara kita tahu ya, tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi hampir di seluruh provinsi bahwa masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh kayak seperti itu oleh pembangunan yang selayaknya. Nah, pada dasarnya kenapa dikhususkan untuk pembangunan, tidak untuk daerah-daerah yang terpencil di dalam suatu provinsi, misalkan seperti itu? Karena mungkin di sini sudah jelas seperti itu ya, bahwa dituliskan ini merupakan dana alokasi khusus. Nah, artinya khusus seperti itu. Sementara permasalahan yang ada di daerah-daerah tersebut, nah itu sebenarnya menjadi PR besar dari daerah itu sendiri. Bagaimana caranya membangun membangun daerah terpencil lagi kayak desa-desa itu supaya lebih maju, dan tidak mundur seperti itu, tidak stuck di tempat, tidak mengalami ya intinya perubahan lah seperti itu. Nah, jadi karena di sini kita lihat dari Kalimantan Tengah sendiri ya, kalau dibilang sumber dayanya sedikit, tidak juga seperti itu, karena sumber daya alam di Kalimantan Tengah ini lumayan banyak kayak gitu, seharusnya pembangunannya pun ya luar biasa. Nah, jadi loh kenapa kok bisa Kalimantan Tengah kita adakan perbandingan di sini Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dari sumber daya alamnya saya kira banyak Kalimantan Tengah dibandingkan Kalimantan Selatan, tapi lah kok bisa Kalimantan Selatan lebih maju seperti itu dari pembangunan dan lain sebagainya? Karena apa? Karena mungkin di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, sumber daya manusianya. Dan menurut saya sumber daya manusia di Kalimantan Tengah sendiri, apalagi pejabat-pejabatnya itu kurang lah seperti itu. Saya bisa mengatakan kurang karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa hampir dari pemimpin di setiap kabupatennya itu seperti eselon 1 yang mendudukinya itu bukan orang-orang yang benar-benar mendapatkan pendidikan seperti itu. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan kita di Kalimantan Tengah. Nah, itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Izin menjawab, Pak. Oke. Saya mau menambahkan juga. Jadi yang pertama harus kita pahami yaitu mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus itu. Yang pertama, Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari dana alokasi khusus dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Yang harus kita garis bawahi, kenapa dana alokasi khusus itu digunakan untuk pembangunan gitu. Kenapa enggak untuk daerah-daerah terpencil? Ya, kita harus garis bawahi dana alokasi khusus itu digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional maksudnya di sini tuh dari Sabang sampai Merauke itu tuh merasakan bahwa hasil dari pembangunan itu. Nah, salah satu contohnya food estate, lumbung pangan gitu. Itu tuh nanti kalau itu berhasil, itu akan menjadi penyokong lumbung padinya Indonesia gitu. Itu akan menjadi sumber pangannya Indonesia. Nah, kenapa untuk daerah sendiri, misalnya di desa-desa, termasuk desa saya pun tidak maju, jalannya juga rusak. Kenapa itu tidak mendapatkan dana alokasi khusus? Yang pertama harus kita tahu, sebenarnya itu bukan urusan dari pusat lagi, tapi kan sudah ada dana desa. Kenapa pemerintah desa nggak memperhatikan hal itu gitu? Itu sih Pak yang mau saya sampaikan dan saya tambahkan gitu. Oke. Ya, Mas Ronaldi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin menanggapi dan juga menjawab apa yang telah didiskusikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu adalah masalah yang pertama adalah tentang dana khusus yang kenapa hanya berfokus pada pembangunan. Menurut saya tidak setuju mengenai masalah itu. Menurut saya dana alokasi khusus itu tidak hanya untuk pembangunan. Banyak sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam dana alokasi khusus. Contohnya dalam hal infrastruktur, dalam hal kepariwisataan. Dan yang terbaru ini saya sempat membaca di artikel yaitu dana alokasi khusus untuk penganggaran COVID-19. Waktu itu bekerja sama dengan Kemenkeu
pemerintah menganggarkan dana alokasi khusus untuk penanganan COVID-19 sebesar 19 triliun kalau tidak salah. Nah, itu menjadi bukti bahwa sebenarnya dana alokasi khusus itu tidak hanya terhadap pembangunan. Lalu juga masalah yang kedua, kenapa dana alokasi khusus itu tidak diberikan atau untuk dilimpahkan kepada penanganan keterbelakangan seperti itu dalam masyarakat di sebuah daerah. Tadi yang jadi contoh adalah oleh saudari Lidiawati adalah daerah Bereng-Bengkel kan. Nah, itu kembali menambahkan apa yang menjadi jawaban teman-teman, itu menjadi PR kembali dari pemerintah daerah. Karena dana alokasi khusus itu merupakan program pemerintah pusat yang sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah daerah. Nah, itu menjadi PR kembali dari pemerintah daerah mengenai keterbelakangan masyarakat di daerahnya. Nah, jadi yang kita lihat lagi seperti apa kebijakan dari pemerintah daerah untuk menganggarkan pengelolaan APBD di daerah tersebut, apakah terhadap pemberantasan kemiskinan, apakah terhadap pendidikan, atau terhadap pembangunan. Nah, itu menjadi dilihat lagi di daerah Bereng-Bengkel tersebut, kemana arah penganggaran dan kemana arah kebijakan dari pemerintah daerah tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, Mas Tony, kayaknya mau bertanya dari tadi. Silakan. Atau mau menambahkan? Mau bertanya, Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara pemerintah pusat mendorong realisasi penyaluran dana alokasi khusus? Gimana? Bisa diulang, tolong. Bisa diulang? Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara pemerintah pusat mendorong realisasi penyaluran dana alokasi khusus? Oke. Dana alokasi khusus itu kan artinya program daripada pemerintah. Ya, saya setuju dengan Mas Ronaldi tadi ya. Tidak hanya berpusat pada daerah, tapi bisa meliputi semua daerah seperti juga dalam hal pembangunan. Nah, maka dari itulah dikatakan dengan dana DAK ya, khusus. Ya, Pak. Nah, seperti mengenai COVID itu bukan masuk pembangunan, tapi itu hal mitigasi mengenai pencegahan bagaimana supaya tidak menyebar terlalu luas. Nah, bagaimana kontribusinya pemerintah daerah? Maka pemerintah daerah di setiap provinsi itu melakukan menjalankan kebijakan yang diterbitkan atau yang disahkan oleh pemerintah pusat terhadap misalkan penanganan COVID, bagaimana kerjasama pemerintah daerah tersebut dalam membatasi social distancing dan sebagainya macamnya. Terus dalam hal pembangunan seperti program food estate. Nah, itu kemarin sudah saya lihat untuk peraturan saya lupa, besok mungkin kita akan bahas peraturan food estate. Itu pokoknya sudah dikeluarkan sebagai kebijakan daripada program pemerintah pusat, yang dimana seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah itu berhak atau mempunyai andil dalam berkontribusi melancarkan daripada pelaksanaan program food estate ini. Nah, saya kira mungkin pemerintah pusat berkolaborasi lagi dengan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten atau kota. Itulah jalan satu-satunya untuk supaya program daripada program pusat ini berjalan dengan lancar. Namun ada satu hal yang memang perlu disampaikan di sini, bahwa sebanyak apapun anggaran yang didapat oleh pemerintah daerah, sebanyak apapun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu tidak akan ibaratnya tidak akan berjalan dengan lancar ketika SDM-nya. Jadi SDM di sini masuk kepada reformasi birokrasinya sendiri, itu bagaimana cara pengelolaan penganggaran tersebut, bagaimana cara pengelolaan pelayanan tersebut, bagaimana cara birokrasi pemerintah kita ini mengelola aset-asetnya, mengelola keuangan daerahnya, agar pendapatan daerah dan pengeluaran daerah itu lebih besar pendapatan daerahnya daripada pengeluarannya. Jangan sampai pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Jadi ibaratkan dalam pendapatan daerah itu pemerintah harus menyiapkan dana cadangan ketika terjadi sesuatu dan lain hal, itu pemerintah udah siap. Tapi ketika pemerintah tidak mempunyai dana cadangan dan lain sebagainya macamnya, maka
ketika ada suatu hal yang terjadi mengenai isu-isu apa gitu, tidak akan siap pemerintah karena tidak punya dana-dana cadangan, dan dana-dana itu sudah habis untuk digunakan dalam program pembangunan. Nah, terkait hal yang satu tadi mengenai dana alokasi khusus, mengapa pemerintah pusat hanya tidak berpusat pada seluruhnya? Karena ada desentralisasi yang dimana pemerintah daerah sendiri itu berwenang untuk mengelola daerahnya tersendiri, mengambil atau menciptakan sebuah aset-aset bagi kekayaan daerahnya sendiri yang nanti akan ditransfer lagi atau dibagikan hasilnya 20% ke pusat. Jadi itu pelimpahan wewenangnya ada di desentralisasi. Jadi untuk pembangunan sendiri itu menurut saya wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota yang didukung oleh pemerintah daerahnya. Tentu berasaskan daripada kebijakan pembangunan daripada pemerintah pusatnya. Jadi pemerintah pusat akan menerbitkan undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai pembangunan yang dimana nanti pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu menerapkannya atau membuat sebuah peraturan daerah yang ancang-ancangnya, yang payung hukumnya ada di peraturan pemerintah pusat ini tadi. Namun kembali lagi, dalam kenapa pembangunan ini tidak merata, ya kita kembali lagi bukan masalah anggarannya. Kalau anggarannya mungkin bisa dikatakan pas-pasan atau bisa dikatakan cukup untuk melakukan pembangunan, tapi kenapa tidak terrealisasi dengan baik, itu kembali lagi pada SDM-nya. Nah, itu mungkin kita akan bahas minggu depan mengenai reformasi birokrasi, bagaimana daerah-daerahnya mengelola aset-aset daerahnya, mengelola keuangan-keuangannya, mengelola pendapatan daerah yang didapatnya. Jadi pendapatan daerah di sini tidak hanya bergantung pada pajak, tidak bergantung pada retribusi. Jadi misalkan suatu daerah itu, misalkan ya, bukannya usaha yang ada di daerah tersebut semua mati, pariwisatanya semua nggak berjalan dengan baik, pemerintah mau mengut dari mana? Nah, maka dari itu mungkin pendapatan daerah untuk di seluruh Republik Indonesia ini memang besar dari pajak, namun ada baiknya seluruh pemerintah atau kepala daerah itu tidak hanya bergantung kepada pajak, seperti halnya kita dunia itu bergantung pada batu bara dan migas. Nah, sekarang kan mulai dikembangkannya green ekonomi atau green pariwisata hijau kan, pariwisata hijau yang mana seluruh negara-negara itu pada berlomba-lomba membangun sektor pariwisatanya, karena sektor pariwisata ini merupakan sektor yang memang bisa dibangun tanpa mengorbankan masa depan, tanpa mengorbankan ada keberlanjutannya bagi penerus kita itu nanti. Nah, sedangkan untuk batu bara kan itu tidak dapat terbarukan. Mereka memiliki batu bara migas itu ada cadangannya yang mungkin diproduksikan 40 sampai berapa puluh tahun kemudian akan berkurang. Nah, maka dari itu pemerintah itu harusnya tidak hanya bergantung pada pajak daerah juga ya, tapi mereka juga, pemerintah daerah juga harus kreatif, harus bisa terus berinovasi. Mungkin nanti ada di reformasi birokrasi pembahasan kita, itu harus membangun sektor-sektor lainnya. Misalkan pengembangan UMKM itu memang mungkin ada pengembangan UMKM, terus pemberdayaan masyarakat untuk mengelola atau untuk menjadi mitra daripada pemerintah dalam hal pembangunan, terus kerjasama pemerintah, kolaborasi pemerintah antar daerah juga itu bisa berpengaruh. Jadi sektor pendapatan asli daerah itu tidak hanya bersumber dari pajak saja. Jadi pemerintah itu bisa memungut sumber-sumber lainnya yang dianggap masih legal ya, bukannya ilegal, mengenai pendapatan daerah, kas daerahnya itu tersebut. Oke, sampai sini ada yang dipertanyakan dulu? Mbak Eva atau Mbak Lidiawati, atau saya lempar ke yang lain lagi? Gimana? Mbak Esteria Gebi, satu-satunya yang duluan mengumpulkan tugas review jurnal.
Ya, gimana? Ada yang disampaikan atau ditanyakan atau di apa? Kriteria? Soal DAK, Pak, saya ingin bertanya, apakah ada kriteria tertentu dari setiap daerah yang menerima DAK yang yang menentukan daerah tersebut untuk menerima dana alokasi khusus tersebut? Apakah ada kriteria? Bisa diulangi? Sorry. Ya. Sorry. Bisa diulangi. Ada penetapan kriteria tertentu pada daerah yang menerima DAK yang menentukan daerah tersebut yang menerima DAK tersebut, Pak. Untuk kriteria, sepengetahuan saya mungkin tidak ada karena DAK ini bersumber daripada program pusat atau sebagai program daripada presiden untuk memenuhi penunjang daripada pembangunan. Tapi alangkah lebih baiknya daripada program tersebut masukkan kriteria seperti yang ada untuk melakukan AMDAL ya, analisis dampak lingkungan. Apakah lingkungan tersebut bagus untuk program tersebut? Jangan sampai program tersebut memaksa untuk tetap dijalankan, sedangkan lingkungan atau masyarakat sekitar itu tidak pas untuk dibangun program tersebut. Maka dari itu, untuk kriteria khusus itu mungkin tidak ada, cuman dilakukan AMDAL saja sebelum suatu program itu dijalankan, program pembangunan itu dijalankan. Jadi gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Dan batas akhirnya itu seperti apa, Pak? Apakah ada batas akhirnya kah atau seperti apa? Batas akhir maksudnya? Ya, batas akhir penerimaan DAK tersebut, Pak. Nah, itu tergantung sesuai kesepakatan daripada pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi maksudnya gini, pemerintah pusat merencanakan program pembangunan tersebut menjadi program strategi program pembangunan untuk Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan misalkan. Itu sudah direncanakan, dibuat keputusannya, dibuat peraturannya. Tapi sebelum dibuat peraturannya, pemerintah pusat mungkin memanggil kepala daerah terkait untuk membahas aturan tersebut sebelum masuk ke DPR untuk disahkan. Dan ketika sudah disahkan, maka sesuai dengan isinya, sesuai dengan tanggung jawabnya, pemerintah pusat apa proporsinya, pemerintah daerah apa proporsinya di sini dalam pembangunan itu, dan juga mengenai anggaran ini segini, itu tergantung. Jadi itu, Mbak. Ada lagi, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Itu saja. Gimana, Mbak? Mas Ronaldi. Mungkin izin bertanya ya, Pak, mengenai dana alokasi khusus. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai fokus utama pemerintah pusat sekarang, Pak. Dana alokasi khusus di saat ini, di tengah banyaknya masalah yang menempa Indonesia bahkan dunia. Yang pertama ada pandemi, lalu juga ada krisis ekonomi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, arah dana alokasi pemerintah sekarang itu kemana, Pak? Apakah ke dalam penanganan COVID, apakah dalam membangun kembali perekonomian, atau untuk mencegah krisis dan lain sebagainya? Itu mungkin yang ingin saya tanyakan, Pak. Semuanya masuk. Oke, semuanya masuk, Mas. Karena kalau fokus kepada penanganan COVID, bagaimana kita mendapatkan perekonomian yang bagus untuk menandakan penanganan COVID tersebut? Nah, bahkan kalau fokusnya hanya pada penanganan COVID, anggaran semua dialokasikan ke COVID, sedangkan tidak ada ancang-ancang atau rencana untuk pemulihan perekonomian, itu untuk selanjutnya bagaimana saya bisa tanyakan? Tidak bisa kan? Maka dari itu mungkin pemerintah akan menggenjot semuanya. Salah satunya program lumbung padi ini sebagai program penerimaan nasional ya, pendapatan nasional yang pengaruh kepada PDB kita nanti. Terus pariwisata, pembangunan di pariwisata.
Nah, dengan adanya pembangunan seperti ini, mungkin itu pemerintah pusat akan bisa membagikan atau akan bisa mengalokasikan dana-dana tersebut kepada misalkan untuk menangani COVID, daripada pemerintah itu sendiri harus meminjam-minjam, meskipun dalam arti kata dalam meminjam tersebut diperbolehkan atau legal ya dalam untuk meminjam uang itu dari unsur-unsur manapun untuk negara. Namun ada lebih baiknya penanganan tersebut, selain penanganan juga pemerintah harus menciptakan program pembangunan untuk pemulihan ekonomi itu sendiri. Jadi program pembangunan ini program untuk pemulihan perekonomian Republik Indonesia sendiri. Nah, maka dari itu kembali lagi ke sumber dayanya, bagaimana cara sumber daya manusianya itu mengelola apa yang menjadi sebuah kebijakan dari program tersebut. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri yang bentuk negaranya adalah republik, desentralisasi, itu mungkin untuk pengelolaan dana daerahnya itu dikelola untuk pemerintah, dikelola oleh pemerintah daerah, namun 20% tadi kan disumbangkan lagi ke pemerintah pusat. Mungkin akan berbeda juga bentuk cara pemungutan pendapatan daerahnya, pendapatan negaranya sendiri berbanding dengan negara yang dengan bentuk federal negara bagian, yang dimana negara bagian tersebut memiliki sumber daya sendiri. Jadi pemerintah pusat ataupun Presiden Amerika Serikat, misalnya Amerika Serikat kita ambil contoh, itu hanya memiliki kerja atau tugas untuk dalam hal perjanjian antar negara, seperti membahas tentang perekonomian luar negeri dan lain sebagainya macamnya. Jadi negara-negara bagian itu fokus untuk mengurus negara-negara sendiri, bahkan di negara-negara bagiannya sendiri. Jadi negara-negara bagian sendiri memiliki lembaga hakim khusus, lembaga hakim sendiri, lembaga kepolisian pusat sendiri dan lain sebagainya macamnya. Yang maka dari itu, Mbak, Mas, gimana? Oke, bisa saya mengerti ya Pak. Berarti semuanya menjadi fokus utama adalah pemerintah pusat. Jadi itu tergantung bagaimana pemerintah pusat itu bisa seimbang seperti itu dalam mengelola anggarannya, gitu ya Pak. Oke. Terakhir, siapa yang mau bertanya lagi atau menyampaikan pendapatnya sebelum saya tutup? Ada? Oke, kalau nggak ada ya akan saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Mungkin minggu depan kita akan membahas mengenai reformasi birokrasi, terus mengenai mungkin akan saya membahas apa ya? Sorry. Mengenai cara yang berkaitan dengan hal-hal birokrasi lah pokoknya. Tentang ICT juga mungkin saya akan masukkan minggu depan. Untuk selebihnya mungkin kita akan menjelaskan atau paparkan minggu depan ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih teman-teman atas partisipasinya semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan lain kata, saya mohon maaf. Silahkan bisa meninggalkan kelas daring jika sudah, karena kelas ini sudah ditutup, Mbak. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih juga Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Iya Pak, terima kasih. Jaga kesehatan selalu Pak. Oke, sama-sama.